Presiden Jokowi menginstruksikan agar Kementerian Kesehatan mengeksplorasi seluruh faktor risiko penyebab gagal ginjal akut, baik dari obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya. Karena sampai saat ini, penyebab pasti ratusan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak di tanah air masih tak kunjung terkuak. Utamakan keselamatan masyarakat, jangan menganggap ini masalah kecil, ini adalah masalah besar. Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Penny Kalukito, mengatakan pihaknya akan menyeret 2 industri farmasi ke ranah pidana terkait gagal ginjal akut ini. 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana, ya. Jadi Kedeputian 4 yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini, dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana. Tentunya kita berharap penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak dapat terselesaikan dengan tepat dan diusut tuntas, agar tak ada lagi anak-anak Indonesia yang menjadi korban. Pemirsa, hingga saat ini sudah 245 kasus gagal ginjal akut yang dicatat oleh Kementerian Kesehatan, di mana diantaranya sudah 141 meninggal dunia. Langkah penelitian dan juga penarikan obat sirup dilakukan. Namun hal ini dilakukan juga untuk salah satunya menekan atau menghentikan jatuhnya korban jiwa. Namun atau kita lihat di sini, benarkah ada tindakan pidana atau unsur kesengajaan dalam kasus ini? Kita akan membahas bersama dengan Huptal Napoleon, advokasi hukum ID yang telah bergabung bersama kami melalui Zoom, dan juga di studio Semanggi telah bergabung bersama kami Mas Dalina Pane, epidemiolog dari Perhimpunan Epidemiolog Indonesia. Terima kasih Bu Mas Dalina telah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih Pak Huptal. Kalau saya langsung ke Pak Huptal terlebih dahulu, Pak Huptal, Anda melihat apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini terkait dengan investigasi yang dilakukan untuk mengusut tuntas, apakah sudah tepat? Pertama, kami prihatin dengan banyaknya korban kasus gagal ginjal akut atipikal dan oleh pemerintah lewat Badan POM itu sudah terlihat dengan adanya diputuskan daftar obat yang aman dan tidak aman. Namun pada saat ini tracing di wilayah digalakan lagi, dan juga peran pada para tenaga medis kepada para masyarakat. Seperti kita tahu, anjuran pemerintah untuk berhati-hati di dalam teliti. Kami bagi para tenaga medis sendiri sangat sulit membedakan antara obat yang asli dan yang tidak asli, apalagi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar. Jadi hati dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Terima kasih. Iya, ini kalau kita lihat tadi ada langkah bagaimana proses penarikan, dan juga kita tadi melihat tadi BPOM juga sempat mengatakan ada 2 perusahaan farmasi di sini yang dilakukan investigasi. Tapi kalau Anda sendiri melihat, Pak Huptal, apakah ini langkahnya sudah tepat dengan tadi melakukan investigasi terhadap dua perusahaan farmasi ini? Karena kalau kita lihat bahwa harusnya ini juga dari distribusinya juga disorot, karena kalau di 2 perusahaan ini memiliki atau mengambil dari distribusi yang sama sebenarnya. Fungsi pengawasan dari Badan POM dalam pencegahan terjadinya adanya pemakaian obat yang tidak sesuai ini perlu ditingkatkan, dan penarikan obat secara besar-besaran perlu lebih digalakan lagi untuk mencegah korban yang berjatuhan lebih lanjut. Dilakukan pengawasan. Ya.
Ya, kami nampaknya masih mengalami kendala audio dengan Pak Huptal. Ini nampaknya ada terputus. Saya kembali ke Bu Mas Dalina. Anda melihat ini nampaknya seperti saling lempar siapa yang salah dalam hal ini. Karena kalau kita lihat tadi ada beberapa yang dilakukan juga. Tapi ini Anda melihat langkah yang dilakukan sekarang. Ini apakah menjadi pelajaran buat kita betapa lemahnya atau lambatnya ketahanan kesehatan kita karena udah 141. Ya, sebenarnya dari rilis yang dikemukakan pemerintah, kasus ini sudah terjadi 3 bulan terakhir sebenarnya, sejak bulan Agustus. Tetapi intervensi yang serius dilakukan baru sekitar 2 minggu ini. Ketika di tanggal 18 ada edaran dari Kementerian Kesehatan agar teman-teman di wilayah melaporkan kejadian gagal ginjal akut di wilayahnya. Kemudian kasus kemudian akan meningkat, biasanya seperti itu. Sesuatu yang underreported kemarin sekarang terlaporkan secara ofisial. Kemudian yang kedua di tanggal 19 baru diputuskan, waktu itu investigasi tentu belum berjalan dengan sangat baik gitu ya. Diputuskan bahwa beberapa obat sirup terutama penurun panas itu sebaiknya tidak digunakan. Sekalipun hasil investigasi belum keluar. Tetapi menurut kami kita apresiasi yang 2 minggu ini. Kalau saja itu dilaksanakan di bulan Agustus, mungkin korbannya tidak akan sebanyak itu. Sampai ke 141 sampai sekarang gitu ya. Nah, jadi ini merupakan pembelajaran kita karena sejak awal mulai dari COVID-19, kemudian monkeypox, kemudian hepatitis virus unknown, itu hampir semuanya kita terlambat mendeteksinya. Jadi early warning system kita ini yang kita kemudian kita selalu belajar dalam hal itu. Kapan kita lulus ya Bu? Ini mungkin jadi catatan merah kita ya dalam hal dunia kesehatan sebenarnya. Anda melihatnya seperti itu? Iya, ini juga PR bagi kami epidemiologi karena sebenarnya kompetensi atau kemampuan dasar seorang epidemiolog itu adalah kemampuan capacity to detect. Itu menjadi kapasitas pertama. Ini merupakan kesalahan kami juga para epidemiolog terkait dengan kejadian-kejadian infeksi emerging maupun intoksikasi yang saat ini terjadi. Salah satu langkah yang dilakukan oleh dari pemerintah adalah mendatangkan obat ya, untuk sebagai antidot. Nah, ini kita dengarkan tentunya wawancara berita 1 atau BTV dengan Wamenkes. Jadi ya saya sampaikan bahwa untuk anak-anak yang memerlukan pengobatan ini kira-kira butuh 3 vial, 3 flakon yang akan dipakai untuk 7 hari perawatan. Fomepizol sendiri harganya sekitar 14 sampai 16 juta satu vialnya. Jadi tentu ini membutuhkan biaya yang agak besar. Artinya bahwa kita bisa melakukan modifikasi sebenarnya dengan memproduksi sendiri, yaitu dengan menggunakan etil alkohol oral 20%. Dan ini sedang kita upayakan untuk mulai diproduksi sendiri. Dengan hal tersebut, maka kita bisa menggantikan fomepizol ini dengan obat yang kita produksi etil alkohol 20% yang diberikan pada anak-anak supaya nanti etilen glikolnya itu tidak berubah menjadi asam oksalat dan kristal oksalat. Kristal oksalat inilah yang merusak. Ya, tadi obat sudah ada, tapi import ya kan. Ini mau dibuat yang lokalnya. Ini ada langkah produksi obat dari dalam negeri. Sudah tepatkah menurut Anda, Bu? Ya, untuk memproduksi satu obat tentu ada proses panjang. Tidak bisa hanya dengan meramu. Sementara kita urgensi saat ini. Iya, tidak bisa hanya dengan meramu beberapa bahan kimia kemudian kita berikan. Ada uji klinik tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang kemudian baru bisa diberikan kepada anak-anak tersebut. Ini juga menjadi PR kita. Vaksin kita juga terlambat. 2,5 tahun kita baru memproduksi vaksin. Dan itu juga menurut kami apakah itu masih dibutuhkan atau tidak, karena stok vaksin kita juga berlebih dan yang mau expire juga banyak begitu ya. Tetapi setidaknya itu menjadi pembelajaran bagi kita kalau satu saat terjadi pandemi lagi kita sudah lebih mahir dalam membuat vaksin sehingga tinggal copy paste untuk penyakit yang akan datang. Nah, terkait dengan obat ini juga menjadi PR karena kita mengimpor dari negara-negara yang kecil seperti Singapura gitu, yang penduduknya sedikit
sakit, tapi mereka memiliki resilience, ketahanan kesehatan yang baik. Artinya tidak ada kasus di sana, mereka stok obatnya, tersedia obatnya. Sementara kita dengan penduduk yang besar kita tidak punya stok untuk itu, sehingga harus mendatangkan dari Singapura, dari Australia, yang mereka memiliki buffer stok untuk kondisi darurat seperti tersebut. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Huptal. Pak Huptal, ini kalau kita lihat di mana saat ini masih ada terkait dengan investigasi, mengusut tuntas terkait dengan kelalaian ini, bisa dikatakan seperti itu. Tapi bila nanti ada temuan terkait dengan pelanggaran proses hukum, ini akan seperti apa sebenarnya? Adanya dugaan atau kesengajaan mengakibatkan orang lain luka-luka itu memenuhi unsur jadi ini perlu bersifat terbuka. Varian pelarut yang lebih murah ini berakibat sangat besar. Sendiri sudah mengeluarkan surat warning per tanggal 5 Oktober tentang adanya kejadian di negara Afrika Gambia sebelumnya. Cepat sampai di Indonesia kira-kira sekitar tanggal belasan Oktober, kira-kira kita perlu adanya kecepatan di dalam melihat keadaan di negara lain yang perlu kita waspadai. Nah, untuk dugaan ke arah pidana ini kami dari Ikatan Dokter Indonesia mendukung supaya hal ini tidak terjadi lagi dan bisa terbuka dengan jelas-jelasnya pihak-pihak yang dihukumkan dalam hal ini. Oke. Terima kasih. Oke, harus ada pihak-pihak yang memang bekerja sama dalam hal ini untuk menuntaskan semuanya agar betul-betul tuntas ya Bu ya. Tidak ada lagi catatan-catatan yang memang kita dapatkan, apalagi kita tidak tahu ini dunia semakin berubah, begitu juga dengan dunia kesehatan kita akan seperti apa ke depannya. Tapi terima kasih tentunya Bu Mas Dalina telah bergabung dan juga Pak Huptal. Kita harapkan ini benar-benar diusut tuntas.